Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan 19 April 2024 dengan tema Sesuai Kebenaran Kita. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 21-29, firman Tuhan berkata, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikut jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya aku perhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepada dia dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Karena engkaulah pelitaku, ya Yahweh, dan Yahweh menyinari kegelapanku. Saudaraku, ada hal penting yang kita harus pahami, yaitu Allah tidak berubah. Kalau di dalam perjanjian baru kita menangkap kesan atau pesan seakan-akan Allah berubah, itu salah, saudaraku. Pemahaman salah ini memang sudah terjadi sejak abad kedua. Itu juga akibat dari filosofi Yunani, di mana mereka mengenal Allah yang baik dan Allah yang jahat. Allah perjanjian lama bagi orang Kristen yang telah sesat pikirannya dipandang sebagai Allah yang kejam dan kurang baik. Tetapi Allah perjanjian baru dianggap mereka sebagai Allah yang baik. Allah yang baik yang bisa dipandang lebih tinggi. Pemahaman seperti itu salah, saudaraku. Allah PL adalah Allah pekerja, Allah yang martabatnya lebih rendah. Yang benar adalah begini, Allah PL juga Allah PB. Allah perjanjian lama juga Allah perjanjian baru. Allah yang sama, yang hakikat dan sifatnya tidak berubah, saudaraku. Jadi jangan sampai kuasa kegelapan menipu kita. Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah perjanjian lama yaitu Elohim Yahweh sama dengan Allah perjanjian baru yang kita panggil sebagai Bapa, saudaraku. Maka kita bisa menyebut Bapa Yahweh, Elohim Yahweh, sama, saudaraku. Dari ayat yang kita baca tadi, konsekuensinya kita berurusan dengan Elohim Yahweh. Di dalam kalimatnya dikatakan Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Dan itu konsekuensi yang tidak bisa kita hindari, karena kita diciptakan oleh Dia. Jadi jangan pernah melawan Tuhan, saudaraku. Jangan pernah bersikap tidak patut kepada Dia. Ingat, di dalam ayat tadi dikatakan ini konsekuensinya. Tuhan Yahweh akan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang suci engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Mungkin ada yang berkilah mencoba mendebat dan berargumentasi. Firman Tuhan di PB mengatakan walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Betul gak, saudaraku? Ada yang berkata begitu kan? Benar. Itu berlaku selama kita masih hidup. Sebab kalau kita tidak setia atau berbuat dosa, lalu Allah tidak setia, maka kita mati, saudaraku. Jadi walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia di PB ini. Tetapi kalau terus menerus tidak setia, akhirnya berakhir kita akan menyangkal Dia, saudaraku. Maka Dia menyangkal kita juga kalau kita menyangkal Dia. Jadi kalau kita sampai akhirnya kita tidak setia, maka Dia tetap tidak setia juga. Ini kebenaran yang mestinya menggetarkan kita. Jangan melawan Tuhan.
Jangan melawan Tuhan, saudaraku. Sebab Tuhan akan membalas kepada kita sesuai dengan kebenaran kita. Ini adalah dinamika hidup yang harus kita pahami. Allah tidak berubah. Dan berharga sekali kebenaran ini kalau Anda memahami dengan benar. Dan berbahagia kalau kita bisa mendengar dan mengerti kebenaran ini. Tetapi ini menjadi berbahaya bagi mereka yang tidak mau mengerti dan tidak mau berjuang untuk melakukannya. Tidak mungkin Tuhan tidak bertindak. Kalau kita sekarang misalnya berbuat kesalahan dan tetap hidup dalam kesalahan itu, bahaya, saudaraku. Jangan berbuat dosa, jangan melakukan kesalahan. Orang yang hidup di dalam kebenaran tidak memiliki rasa takut sama sekali terhadap kematian. Bahkan sangat merindukan kedatangan Tuhan dan perhitungannya di hadapan tahta pengadilan. Dan orang yang hidup dalam kebenaran pasti tidak egois. Dia akan berbuah selama dia hidup di dunia. Membimbing orang supaya jangan orang ikut terbawa kepada kegelapan. Betul, saudaraku. Mari kita renungkan kebenaran ini. Kita hayati, kita serap dengan baik. Dan kita mau berubah. Hidup akan dapat kita jalani dengan baik kalau kita mengerti kebenaran dan melakukannya. Dan ini rahasia kebenarannya. Tuhan membalas kepada kita sesuai dengan kebenaran kita. Di ayat 31 dikatakan dia bisa menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Saudaraku, jangan melawan Tuhan. Apa sulitnya, apa beratnya, apa ruginya hidup suci? Apa ruginya hidup benar, saudaraku? Jangan melawan Tuhan. Tidak ada kehidupan yang lebih indah dari hidup dalam kesucian Tuhan, dalam tuntunan dan penurutan akan kehendak-Nya. Apa kata orang terhadap kita, jangan itu mengganggu jiwa kita. Sebaliknya menjadi berkat. Yang penting aku benar-benar hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang masa lalunya buruk, jangan ingat lagi, udah. Gak usah itu semua menjadi alat iblis untuk mengintimidasi engkau dan saya. Tuhan udah ampuni kok, selesai. Udah jangan diingat lagi. Tuhan udah melupakan. Tuhan memandang siapa kita hari ini. That's it. Kita lakukan itu, saudaraku. Dan kita bisa menjadi apapun. Itu keputusan kita. Mau nyenengin Tuhan gak? Mau sungguh-sungguh buat Tuhan gak? Jadi kalau kita punya dosa hari ini, apapun itu, akui di hadapan Tuhan dan bereskan di hadapan Tuhan. Dan larilah cepat di hadapan Bapa. Terbang tinggi. Kita berjuang, saudaraku. Ya, selamat pagi, selamat berjuang. Jangan putus asa dengan hidupmu. Tuhan itu Tuhan yang sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah Immanuel, Tuhan memberkati.